Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tahun 2022 sebentar lagi akan menemui ujungnya. 1 tahun perjalanan kita lalui tidak hanya dengan penuh sukacita, melainkan juga ada suasana duka. Alhamdulillah, kian hari negeri kita kian pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Namun pada sisi lain di ujung tahun 2022 terjadi berbagai bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita, mulai dari gempa bumi di Cianjur yang menelan korban ratusan orang, diikuti bencana alam lain secara beruntun, gempa bumi di Sukabumi, di Garut, Jember, dan daerah lain, serta terjadi erupsi Gunung Semeru dan Gunung Kerinci. Duka saudara-saudara kita yang tertimpa bencana adalah duka kita semua. Sudah seharusnya atas nama kemanusiaan dan persaudaraan, satu bangsa, kita bergandengan tangan menunjukkan rasa empati dan kepedulian nyata. Semoga musibah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Senayan, Jakarta, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain menuntut pemerintah dan DPR membuka draft RKUHP untuk umum, mahasiswa juga menuntut penghapusan pasal-pasal bermasalah di RKUHP. Beberapa pasal dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, demokrasi adalah pilihan sejarah bangsa. Ketika kita menggulirkan reformasi tahun 1998, Indonesia sebagai negara demokrasi wajib kita jaga bersama-sama. Namun demikian, akhir-akhir ini kehidupan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tampak mundur ke belakang. Negara dengan kategori cacat demokrasi masih memiliki berbagai masalah fundamental, seperti terjadinya tindakan represi atas kebebasan berekspresi, adanya tekanan terhadap kebebasan pers, partisipasi politik masyarakat yang lemah, serta kinerja pemerintahan yang belum optimal. Sepanjang tahun 2022, alih-alih mengalami perbaikan yang signifikan, justru tanda-tanda demokrasi keluar dari relnya semakin tampak dan menguat. Kita menyaksikan baru saja DPR RI dan pemerintah mengesahkan undang-undang KUHP yang masih memuat pasal-pasal berbahaya dan mengancam kebebasan sipil. Mesti kritik dan penolakan dari masyarakat sangat masif. Pasal penghinaan presiden, penghinaan pemerintah, maupun penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga-lembaga negara rawan menjadi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi warga negara. Ini sangat berpotensi melahirkan abuse of power serta membuka celah lahirnya negara yang represif dan otoriter. Menjadi tugas kita bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 2023, intensitas politik diprediksi akan semakin tinggi menjelang hadirnya pemilu 2024. Tugas kita saat ini adalah bersama-sama memastikan seluruh rangkaian pemilu berjalan luber, jurdil, damai dan demokratis. Saat ini PKS telah melakukan penjajakan koalisi dan komunikasi politik dengan berbagai partai. PKS menghendaki hadirnya poros perubahan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasionalis religius dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, tahun 2022 menjadi wajah buram dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan hukum, justru ada sejumlah oknum yang menjadi pelanggar-pelanggar hukum. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua sungguh sangat memilukan
dan menampar wajah institusi penegak hukum, berubah judi online, narkoba, sampai korupsi yang juga melilit para oknum aparat penegak hukum. Sudah saatnya reformasi penegakan hukum dilakukan. Sudah sepatutnya polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan semua unsur terkait dalam penegakan hukum menjadi garda terdepan dalam penegakan keadilan hukum dan perlindungan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa merahmati kita semua dan memberikan perlindungan bagi bangsa kita tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Indah menawan bunga rafflesia tumbuh subur di kebun raya. Mari kita rawat Indonesia dengan cinta dan karya. Allahu Akbar, merdeka!